warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Widianto, SST, Kepala Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata Cilacap. Saat ini sedang mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 7 di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Melalui analisa yang mendalam, saya membuat inovasi kotak pansos untuk mengoptimalkan kolaborasi stakeholder pada proses reunifikasi sosial di Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata Cilacap. Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata Cilacap merupakan unit pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang memberikan pelayanan sosial terhadap 100 lansia terlantar. Pelayanan yang diberikan mencakup pemenuhan hak dasar seperti sandang, pangan, papan, serta tempat tinggal yang layak. Selain itu, Panti menyelenggarakan berbagai bentuk bimbingan dan rehabilitasi sosial, meliputi bimbingan fisik, bimbingan rekreatif, bimbingan keterampilan, bimbingan sosial, bimbingan spiritual, dan kegiatan pengembangan diri lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan sosial lansia. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah aduan lansia terlantar mengalami peningkatan yang signifikan, hingga mengakibatkan panjangnya antrean calon penerima manfaat. Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan masyarakat terhadap layanan panti sebagai solusi penanganan lanjut usia terlantar. Di sisi lain, proses reunifikasi sosial berjalan dengan lambat, akibat berbagai macam kendala seperti kurangnya komunikasi dan koordinasi antar stakeholder, serta belum adanya media kolaborasi yang efektif dan terintegrasi. Reunifikasi sosial seharusnya menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan kemandirian sosial lansia dan meningkatkan jumlah penerima layanan. Menjawab tantangan tersebut, PPSLU Dewanata Cilacap menghadirkan inovasi kotak pansos, kolaborasi stakeholder pada proses reunifikasi sosial di PPSLU Dewanata Cilacap. Kotak pansos lahir sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi antara panti, keluarga, masyarakat, dan stakeholder dalam proses reunifikasi sosial. Harapannya, lansia dapat kembali merasakan kebersamaan, perhatian, dan rasa cinta di tengah hangatnya dekapan keluarga. Hal ini selaras dengan asta-cita yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional tahun 2025 sampai dengan 2045. Program Kotak Pansos ini telah dilaksanakan melalui tahapan yang terencana dan sistematis, yaitu Milestone 1. Membentuk tim efektif. Melaksanakan koordinasi pembentukan tim efektif merupakan langkah awal untuk menyamakan persepsi dan menetapkan peran setiap anggota dalam mendukung pelaksanaan inovasi Kotak Pansos. Pengesahan tim efektif. Tim efektif Kotak Pansos telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Kemudian SK tim efektif didistribusikan kepada seluruh anggota tim sebagai dasar legal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam mendukung program Kotak Pansos. Milestone 2. Penyusunan dokumen kolaborasi stakeholder dan penetapan lokasi kegiatan. Pertama, melaksanakan rapat persiapan kolaborasi stakeholder untuk menyusun langkah, koordinasi, dan kesiapan awal setiap anggota tim dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, menentukan dan mengesahkan stakeholder yang akan terlibat dalam pelaksanaan program Kotak Pansos. Dan menyusun dokumen program kolaborasi stakeholder mulai dari rencana kerja, mekanisme, serta peran pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan Kotak Pansos. Milestone 3. Membangun komitmen pemangku kepentingan atau stakeholder pendukung program. Pertama, melaksanakan rapat untuk mendapatkan dukungan stakeholder. Penandatanganan dukungan program dari stakeholder meliputi Sentra Satria Baturaden, Stikes Seruling Mas Cilacap, Koordinator PKH Kabupaten Cilacap, Dinsos PPPA Kabupaten Cilacap, dan lain-lain.
Semua dokumen yang telah diperoleh kemudian dihimpun dan disusun sebagai bahan administrasi dan dasar pelaksanaan program. Milestone 4. Membuat media komunikasi melalui aplikasi media sosial. Mendata kontak person stakeholder, hal ini untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program Kotak Bansos. Membuat grup WhatsApp Kotak Bansos. Menyebarkan kegiatan Kotak Bansos di media sosial melalui Instagram, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Milestone 5. Bimbingan teknis Kotak Bansos. Melaksanakan rapat persiapan BIMTEK Kotak Bansos bertujuan untuk mempersiapkan materi, teknis pelaksanaan, dan koordinasi internal agar bimbingan teknis berjalan efektif dan terarah. Pelaksanaan bimbingan teknis program Kotak Bansos dihadiri oleh Sentra Satria Baturaden, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinsos PPPA Kabupaten Cilacap, Lembaga Pendidikan, Puskesmas, LSM, dan lain-lain. Kemudian, menyusun dokumen hasil kegiatan bimbingan teknis Kotak Bansos. Milestone 6. Pembuatan buku pedoman Kotak Bansos. Pengumpulan bahan-bahan sebagai referensi merupakan tahap menghimpun berbagai sumber informasi, data, dan dokumen pendukung yang diperlukan untuk pembuatan buku pedoman. Kemudian, menyusun draft awal untuk pembuatan buku pedoman dan menyusun naskah guna pembuatan buku pedoman Kotak Bansos sekaligus menyerahkan kepada stakeholder terkait. Milestone 7. Launching Kotak Bansos untuk mengoptimalkan kolaborasi stakeholder pada proses reunifikasi sosial di PPSLU Dewanata Cilacap. Pertama, menyusun skema launching Kotak Bansos. Launching Kotak Bansos oleh Kepala Dinas Sosial yang diwakili oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Menyusun laporan kegiatan launching Kotak Bansos. Milestone 8. Melakukan MOU dengan stakeholder. Menyusun draft MOU merupakan tahap merancang naskah awal kesepakatan kerjasama yang memuat peran, tanggung jawab, dan komitmen antara PPSLU Dewanata Cilacap dan stakeholder dalam pelaksanaan Kotak Bansos. Selanjutnya, melaksanakan koordinasi untuk kesepakatan MOU dengan menyampaikan dan menyelaraskan tindak lanjut pelaksanaan kerjasama kepada stakeholder setelah MOU ditetapkan. Kemudian, penandatanganan kesepakatan MOU sebagai bentuk komitmen, peran, dan tanggung jawab secara tertulis untuk mendukung pelaksanaan inovasi Kotak Bansos secara terarah dan berkelanjutan. Milestone 9. Monitoring dan evaluasi kegiatan. Rapat persiapan monitoring dan evaluasi merupakan pertemuan internal untuk menyusun kesiapan, metode, dan mekanisme pelaksanaan MONEF agar berjalan terarah dan efektif. Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi untuk menilai capaian, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program Kotak Bansos. Dan yang terakhir, penyusunan laporan aksi perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Maskur, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, mendukung aksi perubahan kinerja organisasi Kotak Bansos yang sangat bermanfaat dalam mempercepat reunifikasi para penerima manfaat. Karena melalui aksi perubahan organisasi Kotak Bansos ada kolaborasi dan sinergitas antar stakeholder dalam proses pengembalian penerima manfaat terhadap keluarganya. Saya mendukung dan mensupport sepenuhnya aksi perubahan ini agar dapat dimanfaatkan di dalam panti dan mengoptimalkan dalam pelayanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotak Bansos. Saya Harso Susilo, STMM, Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah, dalam kesempatan yang baik ini menyatakan dukungan penuh atas aksi perubahan yang diambil Saudara Teguh Widianto SST dengan judul Kotak Bansos untuk mengoptimalisasi kolaborasi stakeholder pada proses reunifikasi sosial di PPSLU Dewanata Cilacap. Saya Muhammad Selamat Santoso, selaku Asisten Deputi Perlindungan dan Bantuan Sosial, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat.
Saya sangat mengapresiasi dan mendukung propernya Pak Teguh Widianto. Saya Hermanto, selaku Kepala Sentra Satria Kabupaten, sangat mendukung proyek perubahan dari Bapak Teguh Widianto SST dengan judul program Kotak Bansos, yaitu mengoptimalkan kolaborasi stakeholder pada proses reunifikasi sosial di panti pelayanan sosial lanjut usia di Wanata Cilacap. Saya Dr. Muhammad Investor MM, Kepala Dinas Sosial untuk di Kabupaten Cilacap, dan kami menyatakan bahwa proyek perubahan Kotak Bansos ini untuk mengoptimalkan kolaborasi sosial pada proses reunifikasi sosial di PPSLU Dewanata Cilacap disegerakan, terutama dalam kaitannya dengan meningkatkan layanan di lansia. Kami menyatakan dukungan penuh dari Dinas Sosial PPPDA. Saya Yeni Kristiana, Ketua Stikes seluruh Mas Cilacap, memberikan dukungan kepada Bapak Teguh Widianto SST atas kegiatan aksi perubahan kinerja organisasi dalam rangka pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ke-7. Perkenalkan, nama saya Teguh Prihandoko. Saya bekerja di Lembaga Amil Zakat Amal Bunda yang berada di Jalan Rajiman nomor 44 Cilacap. Dengan ini, saya menyatakan dukungannya terhadap kegiatan aksi perubahan kinerja organisasi dalam rangka pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 7 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Bapak Teguh Widianto. Saya Mbah Mariana, sudah 4 tahun di Panti Dewanata. Dengan Kotak Bansos, saya berharap bisa kembali ke keluarga. Saya Mbah Suprihati, dengan adanya program Kotak Bansos, saya sangat berharap sekali semua penerima manfaat bisa terbantu pulang kembali berkumpul dengan keluarganya masing-masing. Hasil dari Kotak Bansos yaitu penerima manfaat dapat direunifikasi. Demikian laporan aksi perubahan saya. Selanjutnya, saya berkomitmen melanjutkan program Kotak Bansos dengan kolaborasi stakeholder secara berkelanjutan.